Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 224. David terkejut, dan dengan cepat bersandar. Pada saat yang sama, dia berjinjit dan dengan cepat meluncur beberapa meter ke samping. Boom! Di tengah suara hantaman besar, David nyaris menghindari pukulan cakar hitam itu karena dia mengelak tepat waktu. Tangkap itu, dan itu segera hancur, berubah menjadi tumpukan puing-puing yang berserakan. Sama seperti David berdiri kokoh, cakar hitam naik ke udara lagi, mengeluarkan suara aneh, peng, dan kemudian meraung ke arah David. David segera merasakan bahwa cakar hitam mengandung kekuatan menakutkan yang dingin dan jahat, yang menyelimutinya. Dalam sekejap, David diselimuti gelombang dingin, ganas, jahat, dan menakutkan. Di ruang di mana segala macam nafas bercampur. Napas di ruang ini membuat rambut David berdiri tegak, dan kemudian dia kesurupan untuk beberapa saat, dan segala macam ilusi yang mengerikan muncul. Seolah-olah dia berada di api penyucian di bumi. Dan David tiba-tiba melihat di depannya, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya raksasa mereka melonjak ke segala arah, menjerit melengking, dan mengulurkan cakar mereka, mencoba menyeretnya ke neraka bersama-sama. Adegan mengerikan ini mengejutkan David, dan dia segera menyadari bahwa ini adalah kerucut jiwa, kekuatan jahat sejati. Pikiran bertiup. David tahu bahwa jika dia tidak segera menemukan cara untuk memecahkan ilusi di depannya, kesadaran spiritualnya akan kehilangan arah, dan seluruh energi dan darah tubuhnya akan ditelan oleh raksasa yang memancar keluar, dan kemudian dia akan melakukannya. Berubah menjadi mumi yang hilang. Setelah menemukan karakteristik kerucut dementor, pikiran David tiba-tiba menjadi jernih. Karena David memikirkan metode yang tercatat dalam Tai Yan Jing, metode yang dapat menahan senjata sihir jahat, kerucut penyerap jiwa. Pada saat itu David menggigit ujung lidahnya. Paf! David menyemprotkan seteguk darah dari ujung lidahnya ke raksasa. Hantu jahat datang dari segala arah. Pada saat yang sama, dia berteriak keras dan mengumpulkan pikiran spiritualnya. Hampir pada saat yang sama, di kedalaman lautan kesadaran David, kekuatan magis dan kuat tiba-tiba meledak, seolah-olah kekuatan ilahi yang tak terlukiskan meledak dari kedalaman tubuhnya. Hancurkan! David meraung, dan tiba-tiba, dia memuntahkan darah dari ujung lidahnya, yang berubah menjadi awan merah menyala yang besar, menyelimuti semua hantu jahat dan raksasa yang muncul. Mencicit. Wow! Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, raksasa, terjerat dalam awan merah menyala dalam sekejap, dan berteriak seperti hantu dan serigala, dan berubah menjadi potongan kembang api yang menyala, yang dengan cepat berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang, naik. Dan cakar hitam besar itu juga langsung jatuh ke lantai, dan terbakar, hingga muncul banyak lubang yang mengeluarkan asap hitam. Pada adegan itu seperti sepotong kain hitam yang ditaburi api dan dinyalakan. Peng! Ada lagi suara aneh yang menusuk telinga, dan cakar hitam besar itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan kemudian seperti ledakan. Es batu bertemu dengan api yang ganas, seperti yang dengan cepat meleleh dan menghilang. Dan David juga segera merasakan bahwa pemandangan abu-abu dan kabur yang menutupi sekitarnya dengan cepat menghilang setelah kesurupan yang hebat. Adegan di dalam dan di luar ruangan muncul kembali di depan David, dan penghalang gelap menghilang. Kemudian David melihat bahwa setelah cakar hitam itu hancur, itu berubah menjadi kerucut penghancur jiwa, lagi, tetapi itu telah sangat terdistorsi dan berubah bentuk, dan kerucut itu ditutupi dengan lubang berbintik-bintik, seolah-olah itu telah hangus oleh api. Jejak yang tersisa setelah terbakar. Ini persis metode menahan roh jahat dengan darah yang bawaan dalam,
Kitab Tayan, dan darah di ujung lidah adalah darah paling yang dari tubuh manusia. Selama digunakan dengan benar, semua kejahatan di dunia dapat dikendalikan. Hanya saja jika seseorang ingin mengaktifkan metode darah yang bawaan ini untuk menghancurkan kejahatan, kultivasinya sendiri setidaknya harus mencapai tingkat inti emas, jika tidak, ia tidak akan dapat menggunakan kekuatannya yang hebat sama sekali. Selain itu, menggunakan darah dari ujung lidah akan merusak yang sebenarnya dari perapal mantra sampai batas tertentu, tetapi pada saat kritis, David tidak punya pilihan selain menggunakannya. Untungnya, basis kultivasinya telah mencapai kondisi inti emas, jadi itu memiliki efek ajaib. Pada saat yang sama, wajah si pembunuh di luar pintu tiba-tiba berubah, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia jatuh ke lantai. Bagaimana ini mungkin? Aku melihat Dementor Khone hampir melahapmu. Pembunuh itu bergumam pada dirinya sendiri, tetapi seteguk darah tiba-tiba keluar dari mulutnya, dan wajahnya menjadi lebih pucat dan lebih menakutkan. Ternyata, penusuk spiritual, ini adalah senjata magis yang jahat, dan jika ingin mengerahkan kekuatannya yang menakutkan, ia harus bergantung pada pemegangnya sendiri untuk memberkatinya dengan energi sejatinya sendiri dan terhubung satu sama lain, sehingga kekuatan itu dapat dikerahkan. Justru karena kerucut spiritual sangat kuat dan memiliki kekuatan jahat untuk melahap jiwa, apalagi orang normal, bahkan seorang kultivator yang kuat, begitu dia berada dalam jangkauan serangan, kerucut penghancur jiwa. Jika ada tidak sesuai metode pengendalian hanya dapat direduksi menjadi abu dan asap, dan ujung tubuh dan jiwa menghilang. Pembunuhnya juga tidak pernah menyangka bahwa David akan memiliki cara seperti itu, tidak hanya menghancurkan kekuatan, Spirit Khone, tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada senjata ajaib ini sehingga dia mengorbankan banyak upaya yang melelahkan. Sementara, Spirit Khone dipukul dengan keras, itu juga menyebabkan si pembunuh sendiri terkena serangan mana, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. HMPH, semuanya mungkin. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kamu pikirkan. David sudah memiliki niat membunuh terhadap si pembunuh di dalam hatinya, dan dia berjalan menuju si pembunuh sambil berbicara. Karena meskipun nilai kekuatan pembunuh ini tidak terlalu kuat, dia membawa peralatan tempur canggih seperti senapan mesin lipat, dan bahkan memiliki senjata sihir yang menakutkan seperti kerucut Dementor. Dia jelas ada di sini untuk membunuh orang. Apalagi pembunuh ini sangat ganas, dia pasti karakter yang kejam dan bengis dengan hati seperti kalajengking beracun. David tahu bahwa untuk menghadapi karakter seperti itu, dia harus mengadopsi metode gemuruh untuk membunuhnya dengan cepat, jika tidak maka akan menyebabkan kerusakan yang tak ada habisnya. Melihat David mendekatinya, si pembunuh terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk berada di belakangnya. Melihat gerakan si pembunuh, David terkejut. Dia tahu betul bahwa si pembunuh pasti mencoba mengeluarkan beberapa peralatan untuk berurusan dengan itu sendiri. Pada saat itu, David bergegas ke depan si pembunuh dan meninju tepat di jantungnya. Karena David tahu bahwa si pembunuh mengenakan armor skala naga, dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan satu-satunya kelemahannya adalah posisi perisai jantung yang telah dia hancurkan. Melihat tinju David menyerang jantungnya, si pembunuh ketakutan, dan buru-buru mengangkat tangan kirinya untuk memblokirnya. David mencibir, mengubah tinjunya menjadi cakar, dan meraih lengan kiri si pembunuh. Ah! Si pembunuh menyadari ada yang tidak beres, dan ingin menarik peruntungannya. Bagaimana David bisa melepaskannya dengan mudah, dia memutar tangannya tiba-tiba. Retak! Dengan suara tulang yang hancur, si pembunuh mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan lengan kirinya langsung dipelintir oleh David. Namun sambil berteriak, si pembunuh malah melepaskan tangan kanannya untuk menyentuh ke belakang.
Tapi David tidak memberinya kesempatan untuk gagal, dia langsung melangkah maju, dan membombardirnya dengan bola meriam. Boom! Jantung si pembunuh ditinju, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang terbalik, menabrak dinding di seberang lorong. PFFT. Pembunuh itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, jadi dia hanya berguling di tanah, tubuhnya seperti ikan yang terlempar ke darat, dia berdiri beberapa kali, matanya yang bulat terbuka lebar. Dan darah berbusa di mulutnya, terus mengalir keluar, dan kemudian kakinya menendang dengan liar, perlahan-lahan menjadi lurus, dan mati dengan ekspresi yang sangat tidak rela. David mencondongkan tubuh ke depan, membalikkan tubuh si pembunuh, dan melihat di belakangnya, ada ransel militer, dan tangan kanannya menyodok ke dalamnya, memegang sebuah granat. Melihat pemandangan ini, David tidak bisa menahan cemberut, pembunuh ingin mati bersamanya sebelum dia mati, dia pasti seorang nekat dengan hati di hatinya. Pada saat yang sama, David juga menyadari bahwa si Aotian menghabiskan banyak uang untuk berurusan dengannya, ini jelas merupakan ritme keinginan untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, David tiba-tiba mendengar suara, crash. Ada suara kaca pecah. Segera setelah itu, David mendengar Amanda Feisue berteriak, "Ah!" dan suara lari. UPS. Seseorang menyelinap masuk. Baru kemudian David menyadari bahwa pembunuh yang dia bunuh tidak bertindak sendiri, tetapi memiliki kaki tangan. Pada saat itu, David berbalik dan dengan cepat bergegas menuju kamar Amanda Feisue. Begitu dia bergegas ke pintu kamar, dia melihat seorang pria jangkung dengan tudung hitam menutupi kepala dan wajahnya, meraih bahu Amanda Fei, dan menarik Amanda Fei dengan keras. Dia menarik kembali. Amanda Feisue berteriak keras sambil berjuang mati-matian, tapi dia terlalu lemah untuk membebaskan diri sama sekali. David sangat marah ketika dia melihat ini, dan hendak bergegas menuju pria berkerudung hitam. Tanpa diduga, pria berkerudung hitam itu menarik Amanda Feisue di depannya, dan menekan belati tajam ke tenggorokannya dengan tangannya. Tangan kanan melihat David, dia berkata dengan suara dingin, "Nak, jangan datang ke sini, atau aku akan menikamnya sampai mati." David terkejut. Sepertinya pria berkerudung hitam itu bersama si pembunuh, dan dia benar-benar orang yang kejam. Awalnya, dengan basis kultivasi David, tidak terlalu sulit untuk menyelamatkan Amanda Feisue, tetapi Amanda Feisue jatuh ke tangan karakter yang begitu kejam, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah, karena pihak lain benar-benar berani untuk menghancurkan bunga dengan tangannya. Ketika pria berkerudung hitam melihat penampilan menakutkan David, dia segera tertawa puas, dan kemudian bersiul lembut, seolah-olah dia memanggil teman-temannya. Benar saja, beberapa sosok lagi muncul di villa seberang. David melihat melalui jendela yang pecah di kamar tidur, dan ternyata itu adalah 3 pria berkerudung hitam. Salah satunya telah menggunakan peluncur untuk meluncurkan kabel baja ke arah villa Amanda Feisue. Bentak! Kabel baja tertanam di ambang jendela kamar tidur, dan ketiga pria berkerudung hitam dengan cepat bergerak di sepanjang kabel baja dan memanjat untuk merespons. 3 pria berkerudung hitam dengan cepat memasuki kamar tidur, dan pria berkerudung hitam yang memegang Amanda Feisue mengeluarkan dering logam dari pinggangnya, menggantungnya di kabel baja, dan kemudian menarik Amanda Feisue. Dia melompat keluar jendela dan dengan cepat meluncur menuju villa seberang. David kaget saat melihat ini, dan tanpa sadar ingin mengejarnya keluar untuk mencegatnya. Pada saat ini, ketiga pria berkerudung hitam itu segera melangkah maju dan mengepung David. Bab 225. David tidak punya pilihan selain untuk sementara melepaskan ide mengusir mereka, dia harus berurusan dengan ketiga pria berkerudung hitam ini terlebih dahulu.
Karena David telah menilai dari mata ketiga pria berkerudung hitam ini dan aura pembunuh yang memancar dari tubuh mereka, ketiga pria ini pasti karakter kejam yang telah membunuh orang dan melihat darah. HMPH, nak, namamu David, kan? Salah satu pria berkerudung hitam tiba-tiba bertanya pada David dengan suara dingin. Benar. Apakah kamu mengenalku? David menatap pria berkerudung hitam itu dan bertanya balik. Hei, bos kami mengenalmu, aku hanya mengkonfirmasi targetnya. Pria berkerudung hitam itu menjawab. Bosmu adalah si Man Aotian, kan? David segera bertanya. Hei, kami tidak punya apa-apa untuk mengomentari masalah ini. Pria berkerudung hitam itu menjawab, menatap David, ku dengar kamu sangat terampil. Tapi kami tidak percaya. Aku sedang terburu-buru. David merasa orang ini sengaja menunda waktu, jadi dia hanya mengatakan ini. Mendengar kata-kata itu, ketiga pria berkerudung hitam itu langsung menyebar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membentuk segitiga yang mengelilingi David. David berdiri diam, tetapi energi dan kesadarannya telah diaktifkan. Kemudian David merasakan bahwa keterampilan ketiga pria berkerudung hitam itu tidak lemah, setidaknya mereka telah mencapai tahap awal kelas Raja Bela Diri. Dengan tingkat kultivasi David saat ini, tidak sulit untuk berurusan dengan ketiga orang ini, tetapi dia khawatir ketiga orang ini memiliki backhand atau membawa senjata. Memikirkan hal ini, David sudah merencanakan untuk membuat keputusan cepat di dalam hatinya. Jadi dia tersenyum menghina pada tiga pria berkerudung hitam. Apa? Kalian bertiga lawan satu, apakah kalian masih sangat pemalu? Mendengar kata-kata David, pria berkerudung hitam di sebelah kiri tidak tahan lagi. Dia segera memutar tubuhnya dan menyerbu ke arah kepala David dengan kepalan horizontal. Hengkuan adalah metode tinju yang mengambil garis yang kuat dan sengit. Memperhatikan memutar pinggul dan memutar pinggang untuk menggerakkan lengan saat meninju, memiliki kekuatan, kecepatan, dan mematikan yang hebat. Kecepatan dan kekuatan kepalan horizontal yang digunakan pria berkerudung hitam itu sangat menakutkan. Sayang sekali lawan yang dia temui adalah David. David tidak mengelak atau menghindar. Pada saat yang sama pukulan itu jatuh. Tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping, dan kemudian tangan kanannya menyapu pukulan horizontal seperti petir. Pukulan horizontal ini persis sama dengan yang dibuat oleh pria berkerudung hitam, hanya saja pukulan itu jauh lebih kuat darinya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Pria berkerudung hitam itu terkejut dan mengangkat tangan kirinya untuk menghentikannya. KL1K. Tinju horizontal David memukul lengan kirinya tanpa mewah, dan segera meledakkan tulang lengan kirinya berkeping-keping. Apa? Pria berkerudung hitam itu melolong kesakitan, tanpa sadar ingin mundur. Bagaimana bisa David melepaskannya, dan langsung menamparnya lagi? Hei! Gerakan menyapu kaki David sangat ganas, menggambar bayangan di udara, dan kekuatan kuat yang dia keluarkan hampir membelah udara di sekitarnya. PFFT. Terdengar suara seperti ditabrak mobil, disertai dengan suara tulang patah, pria berkerudung hitam itu tampak seperti karung pasir yang dilemparkan ke udara, dan terlempar terbalik oleh tendangan menyapu David. Dia terbang langsung dari jendela kamar tidur, dan kemudian jatuh ke lantai 3. Dia jatuh dengan keras di tanah dengan bang, dan bahkan sebelum dia berteriak, dia tergeletak di tanah tak bergerak, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Jurus menyapu kaki David adalah jurus tendangan yang paling sering digunakan dalam keterampilan bertarung, tetapi juga merupakan jurus tendangan yang paling mematikan. Tidak ada gerakan mewah, hanya kecepatan, kekuatan, daya ledak, dan kekejaman. Ketika dua pria berkerudung hitam lainnya melihat ini, tubuh mereka gemetar ketakutan, karena mereka sendiri adalah prajurit yang telah mengalami banyak pertempuran,
dan jelas bahwa mereka mengetahui kekuatan dan kecepatan mengerikan yang terkandung dalam tendangan David. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Giliranmu," kata David kepada dua pria berkerudung hitam. Kedua pria berkerudung hitam itu tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang, jadi hati mereka hancur. Mereka saling mengedipkan mata, lalu berteriak bersamaan, mereka berdua menyerang. Keduanya bergegas ke depan David sekaligus, dan salah satu dari mereka menurunkan pinggangnya, sebenarnya berencana menggunakan metode membungkus David terlebih dahulu. Orang lain dengan cepat berjalan di sekitar sisi David, dan mengeluarkan belati taktis dari pinggangnya. Karena mereka tahu bahwa kultivasi David jauh lebih unggul dari mereka, dan bahkan jika mereka menyerang pada saat yang sama, mereka tidak akan menjadi David. Lawan David, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa dan berjuang keras. Oleh karena itu, untuk menghadapi David, mereka mengadopsi metode bertarung ini dengan nyawa mereka, mencoba melibatkan David terlebih dahulu, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melakukan gerakan pembunuhan, bahkan dengan mengorbankan keduanya. Namun, mereka membuat perhitungan yang salah, karena kultivasi David jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Melihat bahwa David tidak mengelak atau menghindar, dia melangkah maju dengan kaki kanannya, menendang ke samping, dan menendang ke arah pria berkerudung hitam yang memeluknya. Tendangan samping yang tampaknya tidak mencolok ini begitu cepat sehingga pria berkerudung hitam itu bahkan tidak menyadari bahwa kaki kanan David telah mencapai dadanya. Boom! Terdengar suara tulang patah. Wow! Pria berkerudung hitam itu segera terbang keluar dari jendela kamar tidur seperti layang-layang dengan tali putus, dan terbang di udara setidaknya 10 meter jauhnya sebelum jatuh, dan jatuh pingsan. Tendangan samping melangkah sebenarnya adalah salah satu aksi terkenal dari seniman bela diri Bruce Lee. Hal ini ditandai dengan kekuatan besar dan mematikan yang kuat. Dengan kekuatan yang dimiliki David sekarang, itu sudah cukup untuk mengerahkannya secara ekstrim. Pada saat yang sama pria berkerudung hitam itu ditangani, David tidak berhenti, tetapi memanfaatkan situasi dan memutar tubuhnya lagi, seolah-olah mengubah bentuk dan mengubah bayangan, dan langsung berputar di belakang pria berkerudung hitam terakhir. Dan pria berkerudung hitam itu sudah berjalan ke sisi David, dan hendak menusuk David dengan belati taktis, tapi dia tiba-tiba kehilangan target di depannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. "Aku di belakangmu." David mengatakan sesuatu di belakangnya. Pria berkerudung hitam itu tiba-tiba kehilangan jiwanya. Keterampilan gerakan David begitu menakutkan sehingga dia berputar di belakangnya dalam sekejap. Jadi orang terakhir berkerudung hitam segera melepaskan ide untuk melawan David dengan putus asa, karena dia tahu bahwa tidak ada kesempatan, dia mengayunkan belati taktis di belakangnya dengan backhand yang keras, dan kemudian bergegas menuju jendela kamar tidur. Sepertinya dia ingin melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Dengan rentangan tangan kanannya, David menangkap belati taktis yang dilemparkan ke arahnya, lalu dia melihat pria berkerudung hitam itu bergegas menuju jendela dan melompat keluar. Hampir pada saat yang sama, David mengayunkan belati taktis itu. Wos! Belati taktis memotong garis putih di udara, dan segera menusuk pantat pria berkerudung hitam itu. Faktanya, David tidak ingin mengambil nyawa orang, jadi dia melakukannya dengan sengaja, jika tidak, belati taktis ini akan tertancap di belakang jantung atau tenggorokan orang terakhir berkerudung hitam. Wow! Pria berkerudung hitam itu ditusuk di pantat, menjerit di udara, dan jatuh tertelungkup. Ledakan! Pria berkerudung hitam itu langsung jatuh ke lantai bawah. Dia adalah seorang seniman bela diri di tingkat raja seni bela diri, dan pertahanannya sendiri cukup kuat. Jadi dia tidak pingsan karena jatuh,
tetapi dia juga jatuh sepenuhnya. Begitu David melompat, dia keluar melalui jendela dan melompat ke bawah dengan mantap. Awalnya David ingin mengejar orang yang membajak Amanda Veisue, tetapi ketika dia turun, dia hanya melihat jejak-jejak, jelas pihak lain telah membajak Amanda Veisue dan pergi. Jadi David berjalan ke pria berkerudung hitam, dan mengangkat tudungnya, memperlihatkan wajah ketakutan seorang pria berusia 30-an. "Di mana kamu menculik pacarku?" David bertanya langsung pada pria itu. Pria itu tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya. David tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, jadi dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan belati taktis yang tertancap di pantatnya, dan membanting separuh lainnya. Pantatnya. Engah. Darah menyembur keluar, dan pria itu menjerit kesakitan. Tapi David menjambak rambutnya dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengikat pantatmu menjadi saringan. Lalu aku akan mencubit tulang pipamu dan menghancurkan kungfumu." Pria itu juga tahu bahwa David tidak akan pernah seperti yang dijanjikan. Dia berkata dengan suara gemetar, "Si Jia. Pabrik perbaikan mobil Junsheng." David segera mengeluarkan ponselnya, menyalakan navigasi, dan mencari lokasi spesifik, Junsheng pabrik perbaikan mobil. Namun setelah mencari beberapa saat, lokasi, Junsheng Auto Repair Factory, tidak ditemukan di navigasi. David segera menampar pria itu, "Pabrik perbaikan mobil Junsheng ini tidak ada, beraninya kamu membohongiku?" Aku tidak membohongimu." "Lalu bagaimana cara menemukan lokasi persis pabrik yang rusak?" David mengerutkan kening, dan langsung bertanya pada pria seperti ini. Aku tidak terlalu tahu. Lagi pula, itu di pinggiran barat, sepertinya berdekatan dengan sebuah desa bernama Desa Jiming. "Mungkin begitu," jawab pria itu. "Jika kamu berani membohongiku, aku akan menghancurkanmu juga." David memperingatkannya dengan suara dingin. Tidak berani." "Apa yang saya katakan itu benar," jawab pria itu dengan gemetar. "Percayalah padamu untuk saat ini," kata David, dan dengan lambaian tinjunya, dia membuat pria itu pingsan. Setelah melumpuhkan pria itu, David dengan cepat keluar dari gerbang komunitas Taman Daviding. Ketika dia sampai di gerbang komunitas, David menyadari bahwa bahkan penjaga keamanan di gerbang telah pingsan oleh seseorang, jelas sekelompok orang inilah yang melakukannya. Jadi David mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon polisi, tetapi dia tiba-tiba menolak gagasan itu. Karena malam ini, terlalu banyak hal terjadi di komunitas Taman Daviding, dan David bahkan membunuh seseorang. Yang terpenting, Amanda Veisue diculik dan dibawa pergi, dan keberadaannya tidak diketahui. Jika David memanggil polisi sekarang, dia pasti dalam banyak masalah, dan dia juga akan mengejutkan ular itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, David langsung menelepon Fu Yinghong. Karena David tahu bahwa Fu Yinghong memiliki latar belakang di klub Huaxin, dan memintanya untuk membantu masalah semacam ini seharusnya jauh lebih baik daripada dia. Benar saja, setelah Fu Yinghong menerima telepon dari David dan bertanya tentang apa yang terjadi, dia memberitahu David untuk tidak khawatir, dan dia akan segera menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mendapatkan janji Fu Yinghong, David tidak mengatakan apa-apa lagi padanya, tetapi menutup telepon.